Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, tanggal 4 Oktober 2023. Kita akan memulai aktivitas kita. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 21. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi yang indah ini. Kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 21 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Firman Tuhan demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asingnya di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu
dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri pas sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita hari ini adalah mendengarkan dan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Mendengar dan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman yang kita baca ini mungkin hampir setiap minggu kita mendengarkan tentang 10 perintah Tuhan kepada umat Israel. Pernahkah kita bertanya, untuk apa peraturan itu? Untuk apa larangan itu? Untuk apa rambu-rambu itu? Dan yang lain sebagainya. Untuk apa dibuat? Tentu untuk ditaati, untuk diikuti. Namun fakta membuktikan dalam kenyataannya bukannya ditaati, tetapi banyak aturan itu dilanggar. Tentu dengan berbagai alasan dan dengan berbagai pembenaran. Orang melanggar larangan melintasi di ruas jalan dengan alasan terburu-buru, dengan alasan lebih dekat, dengan alasan hemat waktu, dan berbagai hal lain. Bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita akan melanggarnya dengan berbagai alasan juga? Musa mengingatkan dalam uraian firman Tuhan hari ini, ketika ia mengulang-ulang pemberian ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul. Kemudian Musa berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar semua umatnya menuruti perintah-perintahnya secara penuh, dengan tidak menyimpang sedikit pun. Tuhan menyediakan upah, Tuhan menyediakan rahmat, Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang mengasihi Dia dan yang peduli kepadanya, yang cinta kepada Tuhan, yang dengan sepenuh hati. Tuhan bukanlah pribadi yang memilih-milih kasih, karena Ia mengasihi semua umat ciptaannya. Namun bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, yang dibuktikan melalui kesetiaannya, ketaatannya dalam melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan kasih. Tuhan akan senantiasa memberikan perhatiannya secara khusus dan istimewa bagi orang yang setia dan melakukan firman-Nya.
bukan hanya yang tersurat, namun supaya dipelajari dan diberlakukan. 10 firman mempunyai prinsip-prinsip mendasar yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat Tuhan, sehingga mereka menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Pengalaman masa lalu nenek moyang mereka dijadikan teladan bagi orang-orang Israel, supaya mereka tidak mengalami hal yang sama, ditolak masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak percaya. Maka ibu bapa, saudara-saudara, dan saya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kita diingatkan, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan, karena hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Tuhan, asal saja kita tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya dengan keyakinan bahwa kita akan ditolong, kita akan diberkati, kita akan dituntun oleh Tuhan. Biarlah kita tetap menjaga iman kita sambil terus mendengar, menyimak, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memperdengarkan firman-Mu hari ini kepada kami, agar firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Kami boleh setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Engkau memberkati dan melindungi. Biarlah setiap umat-Mu senantiasa dengar-dengaran dan senantiasa menaruh harap kepadamu. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati pekerjaan, aktivitas setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk para lansia yang dalam ketidakberdayaan karena keterbatasan fisik. Kiranya kasih, rahmat, berkat, pertolongan-Mu tetap Engkau nyatakan bagi mereka, agar para lansia, para orang tua kekasih kami, mereka tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh kepadamu. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang mungkin mengalami pergumulan hidup karena berbagai persoalan, karena persoalan ekonomi, karena persoalan anak-anak, karena persoalan rumah tangga, karena persoalan bersama dengan tetangga, dan lain sebagainya. Begitu banyak persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang sering kami alami. Namun kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kami. Tuhan akan bersama-sama dengan kami
untuk melewati segala pergumulan itu, karena Tuhan akan memberkati kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, sahuti kami, karena di dalam Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Selamat beraktivitas. Dari Bukit Sion kami menyapa Ibu Bapa, semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin.